Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Nopianti, NPM 192191-021, kelas 2A Pendidikan Jasmani, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang keterampilan gerak dalam mata kuliah Teori Belajar Mengajar Motorik. Langsung saja. Untuk yang pertama yaitu pengertian keterampilan gerak. Keterampilan gerak adalah kemampuan untuk melakukan gerakan secara efektif dan efisien. Keterampilan gerak juga merupakan perwujudan dari kualitas koordinasi dari bagian-bagian tubuh yang terlibat ke dalam gerakan. Kemudian keterampilan gerak diperoleh melalui proses belajar, yaitu dengan cara memahami gerakan dan melakukan gerakan secara berulang-ulang yang disertai dengan kesadaran pikir akan benar atau tidaknya gerakan yang telah dilakukan. Kemudian untuk mencapai tingkat keterampilan, lamanya waktu yang diperoleh oleh setiap individu itu berbeda-beda. Ada yang hanya memerlukan waktu singkat dan ada juga yang memerlukan waktu yang cukup lama, walaupun prosedur dan intensitas belajarnya itu sama. Kemudian ada juga klasifikasi keterampilan gerak. Untuk pengklasifikasian gerak bisa dilihat berdasarkan sudut pandang. Ada beberapa sudut pandang, di sini saya hanya akan menjelaskan dua saja. Yang pertama yaitu ada klasifikasi usia perkembangan. Faktor usia sangat cocok dan dapat menentukan suatu ukuran seperti morfologi usia. Morfologi usia itu merupakan perbedaan antara ukuran tinggi dan berat badan untuk penilaian yang cukup standar. Kemudian ada usia rangka tubuh. Usia rangka tubuh itu suatu catatan bahwa usia biologi dapat mengembangkan kerangka tubuh. Kemudian ada usia senja. Usia senja biasanya digunakan untuk menentukan usia biologi. Adanya usia senja ini dapat ditentukan dengan menggambarkan pertumbuhan gigi yang meningkat. Kemudian ada usia seks. Usia ini keadaan atau kedewasaan seksual dapat menentukan pencapaian faktor dasar dan kedua yang tidak tetap. Kemudian ada aspek-aspek dalam tingkah laku. Aspeknya seperti aspek psikomotor, kognitif, dan afektif. Untuk aspek psikomotor itu meliputi proses perubahan stabilitas dan penurunan dalam struktur fisik dan fungsi syaraf otot. Kemudian peragaan yang terjadi merupakan aksi-reaksi dalam sistem syaraf pusat. Kemudian ada aspek kognitif. Aspek kognitif digunakan untuk mempelajari tingkah laku gerak yang meliputi hubungan antara tubuh dan pikiran. Kemudian ada aspek afektif. Aspek afektif ini mempelajari hubungan gerak manusia yang meliputi perasaan, emosi yang dipakai untuk dirinya sendiri atau digerakkan dengan lainnya secara alamiah. Kemudian ada juga unsur-unsur yang membentuk keterampilan gerak. Mengenai berbagai unsur kemampuan atau kondisi yang diperlukan untuk mendukung gerakan yang efisien, yang di dalam fungsinya terdapat seperti mental, fisik,
dan emosional. Kemudian di sini akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada kemampuan fisik. Fisik merupakan sarana utama untuk melakukan gerakan. Kondisi fisik yang baik akan menghasilkan gerakan yang efisien. Ada juga macam-macam dari kemampuan fisik, seperti kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi ini berperan dalam gerakan di mana merespon gerak halus yang dilakukan sesegera mungkin setelah adanya stimulus, misalnya dalam start lari cepat. Kemudian ada juga kekuatan. Kekuatan itu sangat diperlukan dalam melakukan gerakan-gerakan yang memerlukan gaya fisik yang besar. Dalam berbagai macam gerakan olahraga, banyak yang memerlukan gaya fisik yang besar, misalnya saja push up. Kemudian ada juga ketahanan. Ketahanan fisik ini sangat berperan dalam melakukan gerakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Dalam kegiatan olahraga, banyak gerakan yang harus dilakukan secara berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Misalnya saja seperti bermain sepak bola yang harus bertahan selama 2 kali 45 menit. Kemudian ada kecepatan. Kecepatan gerak ini sangat diperlukan untuk menyesuaikan tugas gerak yang harus diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, misalnya sprint. Kemudian yang terakhir itu ada fleksibilitas. Fleksibilitas ini sangat diperlukan dalam menyelesaikan tugas gerak di mana gerakan-gerakan tersebut itu memerlukan keleluasaan gerakan persendian atau perlu memaksakan gerak persendian, misalnya seperti gimnastik, judo, ataupun gulat. Kemudian yang kedua yaitu ada unsur kemampuan mental. Sebenarnya kemampuan mental juga berpengaruh terhadap kemungkinan terciptanya gerakan yang efisien. Ada beberapa kemampuan mental yang diperlukan untuk mendukung terciptanya gerakan. Seperti kemampuan memahami gerak. Kemampuan memahami gerak ini dilakukan maka otak bisa memberikan komando gerak sesuai dengan yang diinginkan kepada sistem penggerak tubuh itu. Kemudian ada kecepatan memahami stimulus. Apabila stimulus cepat dipahami, kemudian keputusan cepat dibuat, maka responnya pun juga akan lebih cepat. Kemudian ada kecepatan membuat keputusan, kemampuan menilai objek yang bergerak, kemudian ada kemampuan menilai irama. Kemampuan ini sangat penting dalam gerakan-gerakan ritmik ataupun yang berirama. Kemudian ada kemampuan mengingat gerakan lampau. Gerakan lampau di sini yaitu gerakan yang sebelumnya pernah dikuasai. Kemudian ada kemampuan berkonsentrasi. Kemampuan berkonsentrasi sangatlah penting dalam pelaksanaan keterampilan gerak karena memerlukan keseriusan, kecermatan, dan pengarahan seluruh daya yang dimiliki. Kemudian yang ketiga itu ada unsur kemampuan emosional. Kemampuan kondisi emosional yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan gerakan yang efisien itu seperti kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan. Kemampuan ini dapat memberikan atau kemungkinan bagi seseorang yang berbuat sesuai dengan seharusnya atau tidak berbuat sesuatu di luar batasnya. Kemudian tidak ada gangguan emosional.
Gangguan emosional di sini misalnya ketegangan emosi, kemarahan, kesedihan yang erat kaitannya dengan penampilan gerak. Kondisi gerak bisa terganggu karena adanya gangguan emosi. Kemudian merasa perlu dan ingin mempelajari atau melakukan gerakan. Merasa perlu dan ingin mempelajari atau melakukan gerak itu merupakan motivasi internal atau dorongan dari dalam diri untuk berbuat hal bentuk mempelajari atau melakukan gerakan itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai keterampilan gerak. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.